Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dikumpulkan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Ada lagi kitabnya, habis. Kitabnya sudah habis. Enggak kitab, sudah habis. Ada. Antum belum dapat. Belum dapat ini. Enggak antum. Iya. Kalau ada lagi. Kita melanjutkan pembahasan Nawaqidul Islam masih di pembatal yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah dapat? Oh, sudah ada. Sampai pada penjelasan Syekh Abdul Razzaq di halaman 24, beliau mengatakan qauluhu wad dalilu qauluhu ta'ala. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dalil dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah firman Allah di surah An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni tatkala dia dipersekutukan, dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kata Syekh Abdul Razzaq, saqa rahimahullah ayatain. Beliau penulis maksudnya rahimahullah mencantumkan dua ayat sebenarnya. Al-ula waradat fi mawdi'aini min suratin Nisa. Ayat pertama ini yaitu surah An-Nisa itu ada dua ayat yang seperti ini di dalam satu surat, yaitu surat An-Nisa juga. Yang pertama ini ayat 48, cuman beda akhirnya saja.
Kalau yang ini akhirannya wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Kalau yang satunya wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat berapa itu? Nggak ada di sini. Itu surat An-Nisa ayat, coba dicari yang ada HP-nya. Sama depannya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, cuman beda akhirannya saja. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima, itu ayat 48. Yang satunya wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ketemu? 16 ya. Surat An-Nisa ayat 116. Baik. Kemudian kata beliau, wa fiha dalalatun zahiratun ala khuturati syirk. Dan di dalam ayat tadi itu nampak jelas, ya, dalil yang jelas akan bahayanya kesyirikan. Apa bahayanya? Wa annahu dzanbul ladzi la yughfar liman laqiyallaha subhanahu wa ta'ala bih. Bahayanya adalah syirik disebutkan oleh Allah sebagai dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah tatkala nanti orang itu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Jadi kalau ketemu sama Allah di hari kiamat membawa dosa syirik, maka kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah azza wa jalla. Wa fi haqqi man mata ala dzalik. Maksudnya yang mati di atas kesyirikan. Ya, ingat ya, ayat tadi itu Allah tidak mengampuni dosa syirik, artinya yang mati membawa dosa syirik belum tobat dari kesyirikan. Itu yang tidak akan diampuni sama Allah azza wa jalla. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi ay man mata ala dzalik, yaitu yang mati di atas kesyirikan. Jadi seorang yang dia berbuat syirik kepada Allah dengan segala macam bentuk kesyirikan, bahkan para ulama meskipun ini khilaf, di antara sebagian ulama memasukkan syirik kecil juga dalam ayat ini, bahwa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu juga termasuk syirik asghar, bukan hanya syirik akbar lagi. Syirik kecil juga tidak akan diampuni sama Allah. Cuman memang syirik kecil itu tidak sampai kekal di neraka. Tapi kalau diampuni, tetap gak diampuni syirik kecil itu, karena ayatnya berlaku umum, tidak dikhususkan syirik besar dan syirik kecil. Tapi sebagian ulama mengatakan ini hanya berlaku buat syirik besar saja. Sebagian ulama mengatakan demikian, hanya syirik akbar. Adapun syirik asghar itu masuk ke potongan ayat setelahnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni yang di bawah itu. Nah, syirik asghar itu di bawah syirik akbar. Jadi masih ada kans, peluang untuk diampuni liman yasha. Artinya syirik asghar sebagian ulama itu disetarakan atau diklasifikasikan seperti kabair, dosa-dosa besar, maksiat-maksiat yang masih ada kemungkinan untuk diampuni. Dan maka akidah ahli sunnah, pertanyaan, ada seseorang yang dia mati ketika tengah-tengah mabuk, ya, ketika tengah-tengah berzina, tahu-tahu dicabut nyawanya sama Allah di saat ketika dia berzina. Apa keyakinan antum terhadap orang ini? Satu, ada lagi? Hah? Sama berarti. Yang lain? Apa keyakinan antum orang yang matinya ketika dia melakukan zina? Alhamdulillah. Afanillahu wa iyyakum. Apa keyakinan antum? Neraka tempatnya, dia kekal selama-lamanya. Apa keyakinan antum? Kalau orang Jawa 40 rumah kena laknat. 40 rumah kena laknat. Harus dihitung 40. Lah nek mae bocok
Ijenan maksudnya, nek omahe sendirian gitu. Sebenarnya harus 40 kan? 40 kanan di depan belakang. Itu keyakinan dulu. Begitu ya. Oh no. Maka keyakinan ahli sunnah, seorang muslim, kita bicara muslim, tidak kafir. Seorang muslim yang dia mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, belum tobat dari maksiatnya, maka akidah ahli sunnah tahta masyiatillah. Orang ini di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya? Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, dia diampuni sama Allah. Meskipun dia matinya bermaksiat, belum bertobat. Ya, dengan segala rahmat dari Allah, Allah melihat kepada amal solehnya, Allah melihat kepada kebaikan-kebaikannya. Bisa jadi ada peluang dia untuk diampuni sama Allah. Tapi kalaupun tidak diampuni, maka dia diazab oleh Allah karena maksiatnya. Tapi itu pun azabnya tidak kekal selama-lamanya. Adapun kalau orang mati dalam keadaan membawa dosa syirik atau kekufuran dan dia belum sempat tobat sampai matinya, maka kita katakan orang ini tidak akan diampuni sama Allah. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Paham jemaah? Ya. Jadi ayat ini kalau bisa sering diartikan itu ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah masih mengampuni yang selain syirik. Ini kurang tepat. Kalau dikatakan Allah masih mengampuni selain syirik, yang lebih tepat Allah mengampuni yang di bawah kesyirikan. Kalau Anda katakan yang selain syirik, berarti kekufuran-kekufuran yang bukan kesyirikan itu masih diampuni sama Allah. Seperti misalnya ada orang mati dalam keadaan dia pernah menghina Allah dan Rasulnya, menginjak mushaf misalnya. Perbuatan menginjak mushaf itu kesyirikan atau bukan? Kekufuran. Apakah diampuni sama Allah kalau dia mati belum tobat? Tidak diampuni. Sama seperti syirik, satu level dengan syirik. Kekufuran itu satu level dengan kesyirikan. Kalau orang itu mati belum tobat dari kekufurannya, belum tobat dari kesyirikannya, maka dia tidak akan diampuni sama Allah. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, tapi kalau levelnya di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran seperti maksiat atau bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ya, bid'ah-bid'ah yang ghairu mukaffirah, yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka itu masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha. Ini jangan dilupakan liman yasha ini, bagi yang dikehendaki sama Allah. Kita nggak tahu apakah Allah menghendakinya atau tidak. Ya, maka tidak ada kaidah pasti yang diampuni sama Allah itu yang bagaimana, nggak ada. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sakarepe Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau Allah ampuni, Allah nggak mau Allah siksa. Terserah Allah. Allah yang Maha mengetahuinya. Nggak bisa kita timbang-timbang gitu. Oh fulan ini meskipun dia ini matinya elek dalam kondisi zina, tapi dia itu bangun masjid banyak, dia suka menyumbang anak yatim, dia itu rajin puasa Senin Kemis, dia rajin sholat tahajud, lisannya sering berzikir, maka saya yakin dia ini diampuni sama Allah. Oh belum tentu. Iya. Tahu dari mana kalau semua amalan-amalan kebaikannya tadi diterima sama Allah Azza wa Jalla? Nggak ada yang tahu. Ya, maka biarkan tahta masyiatillah. Urusan surga dan neraka itu bukan urusan kita. Kita hanya menghukumi zahirnya dia saja. Ya, kalau dia seorang muslim, ya dia bukan orang kafir, maka kita hukumi dia muslim, kita doakan dia, kita sholatkan dia, ya kita antarkan dia ke pemakaman. Ya, tapi kalau dia kafir, maka tidak kita sholatkan, tidak kita doakan, dan kita tidak memakamkannya di pekuburan kaum muslimin. Adapun surga nerakanya ini bukan urusan kita, karena ini masuk ranah ghaib. Ya, kecuali yang ada dalilnya. Seperti Nabi, di mana Nabi? Surga, nggak boleh wallahu a'lam. Ya, Abu Lahab di mana? Neraka, nggak boleh wallahu a'lam. Fir'aun di mana? Neraka, nggak boleh wallahu a'lam, karena semua ada dalil-dalil tegasnya. Ya, Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar kata Nabi nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Al-kautsar itu artinya sungai yang Allah janjikan untukku di surga.
Nabi sudah diberi sungai di surga, masa uangnya gak mlebu surga? Ya, maka sesat statement seorang profesor ahli tafsir di negeri kita yang mengatakan Nabi belum dijamin surga. Ini Profesor Bahlul, profesor bodoh. Ya. Meskipun titelnya guru besar, ya, titelnya profesor. Kemudian kata beliau, wa ammal insan al hayyu al musyrik fa yaghfirallahu lahu syirkahu in taba minhu. Kata beliau, adapun manusia yang hidup, yang masih hidup, belum mati dia, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mungkin mengampuni kesyirikan, ya, mungkin mengampuni kesyirikan orang tersebut apabila dia bertobat dari kesyirikannya. Jadi kalau masih hidup kemudian dia tobat dari perbuatan syiriknya, maka ini diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Az-Zumar. Karenanya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batasan atas dirinya, artinya yang berbuat dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Jadi jangan kita ini berputus asa karena melihat dosa kita ini terlalu banyak, ya, dosa kita ini sudah menumpuk, kemudian datang syaitan mengatakan wis kon gak bakalan diampuni, wis sudah tua baru tobat sekarang. Nah, ada juga syaitan seperti itu, melemahkan kita. Ya, kalau itu sudah maksiat ket umur piro kon iki? Kecilik wis maksiat, kecilik wis berbuat dosa. Terus sekarang sudah umur tua renta mau bertobat, gak mungkin diampuni kau. Akhirnya dia berputus asa dari rahmat Allah. Iya ya, sepertinya Allah itu sudah terlalu muak dengan saya, murka dengan saya. Ya, kalau saya tobat kepada Allah, Allah tidak akan mau menerima tobat saya. Sudah, ini berputus asa langkah pertama. Ada lanjutannya, syaitan ini terus. Nah, supaya kau ini diterima tobatmu, cari perantara untuk bertobat kepada Allah. Golek wong jero, cari orang dalam. Mulai golek kuburan deh. Golek kuburan, dapat kuburannya wali, minta kepada wali itu supaya dia sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dia. Ya, semakin lengkapnya dia, semakin lengkaplah dia, sudah nggak tobat dari maksiatnya, malah jatuh dalam perbuatan apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah memperingatkan kita, ya jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha luas rahmatnya. Allah maha luas ampunannya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ada kata-kata jami'a, kabeh, tanpa terkecuali. Apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, tapi awas, dengan tobat yang sungguh-sungguh, bukan tobat-tobat yang mainan, bukan. Kalau kita benar-benar bertobat, maka Allah akan ampuni dosa itu. Catatan dosanya akan dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya. Maka harus dengan taubat yang nasuha. Kalau Anda ditanya apa syarat taubat yang nasuha, yang garis besarnya 3, meskipun ada tambahan lain sebagai pelengkap dari para ulama. Kemudian cuman yang garis besarnya, yang intinya 3. Apa? Hah? Menyesali, an-nadam. Kemudian yang kedua, bertekad untuk al-azm, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi, dengan dia menutup segala akses yang bisa menyebabkan dia balik ke perbuatan dosanya itu. Yang ketiga, al-iqla', yaitu meninggalkan dosanya itu secara total, bukan separuh-separuh. Ya, dulu saya ini suka minum khamr, 1 hari habis 1 krat. Ya, sekarang alhamdulillah saya tobat, sehari cuma setengah krat. Bodoh aja, durung tobat ini namanya. Ya.
Saya dulu suka berzina. Nah, sekarang alhamdulillah saya nggak pernah berzina, cuman pacaran toh. Ya podo ae. Ya. Tapi al-iqla ditinggalkan. Kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama syarat umum yang keempat adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh tobat dilakukan hanya karena urusan-urusan duniawi. Ya, karena mau nyalek misalnya. Ya, karena orangnya ini terkenal ahli maksiat, ya kan? Terkenal dia ini banyak berbuat dosa, tapi karena mau nyalek langsung dia kaji lah atau memproklamirkan tobatnya. Ya, saya bertobat dari perbuatan dosa-dosa saya. Ini tidak ikhlas, tapi karena ada udang di balik peyek ini. Ini nggak boleh. Harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena taubat itu ibadah. Ibadah harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, murni karena Allah. Kemudian yang kelima adalah dilakukan di saat ketika pintu tobat masih terbuka. Kapan pintu tobat ditutup? Nah, ketika nyawa sampai kerongkongan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba sepanjang nyawanya belum sampai kerongkongan. Kalau yang secara global, nah sebelum matahari terbit dari barat, ya qabla ghurubi syams tulu'i syams min maghribiha, sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbi la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana Allah yang menampakkan tanda-tandanya, maksudnya tanda-tanda hari kiamat. Ya, matahari terbit dari arah barat. Maka di hari itu tidak bermanfaat seseorang yang baru beriman. Tuh, maksudnya tidak bermanfaat seseorang yang baru tobat ketika itu. Ya. Kemudian yang keenam, tambahan juga, kalau dosanya itu berkaitan dengan hak anak Adam, maka cara tobatnya ditambah dengan apa? Dikembalikan haknya, atau minta dihalalkan, dimaafkan. Ya, jangan terus habis nyolong duit wong langsung bertobat kepada Allah. Duit dijupuk, ndak balik no. Ya. Kan koruptor-koruptor itu tobat kepada Allah. Enggak cukup tobat, kembalikan. Atau minta maaf. Sudah saya minta maaf. Saya kalau lebaran itu kata pejabatnya pasang spanduk. Ya, mohon maaf lahir batin. Kan itu permintaan maaf saya. Nggak dijelaskan maaf atas apa. Maaf telah korupsi uang rakyat, ya sekian triliun misalnya. Itu tampilkan di spanduknya juga kalau gentle. Baik. Maka yang bertobat seperti tadi maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun, hatta syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, selama dia menyesali, dia bertekad, dia meninggalkan dan yang lainnya tadi diampuni dosanya oleh Allah. Kita lanjutkan, kata beliau, "Fallahu azza wa jalla yaghfiru dzunuba jami'an bima fiha asyirku." Allah mengampuni semua dosa meskipun di dalam dosa tersebut ada kesyirikan, termasuk di dalam dosa tersebut ada kesyirikan, tetap diampuni sama Allah kalau tobat. Sekali lagi, wala ta'aruba baina qawlihi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a fi hadhil ayah wa qawlihi fil ayatil ukhra innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Kata beliau, tidak ada kontradiksi antara dua ayat tadi, yaitu ayat dalam surah An-Nisa ayat 48 tadi tidak bertentangan dengan surat Az-Zumar ayat 53 yang barusan kita baca. Nah, coba kalau Anda simak, kalau Anda belum mendengar penjelasan ulama, seakan-akan dua ayat ini bertabrakan. Perhatikan ya, ayat yang pertama mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sedangkan ayat dalam surat Az-Zumar mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Yang pertama mengatakan Allah enggak mengampuni dosa syirik, tapi yang kedua semua dosa diampuni sama Allah tanpa pengecualian. Yang benar yang mana di antara dua ayat ini?
Yang benar yang mana di antara dua ayat ini? Yang An-Nisa atau Az-Zumar? Yang benar yang mana? Iya, itu dulu, hati-hati. Benar semua. Ya, meskipun Anda masih belum bisa mengkompromikan dua ayat ini, nanti. Yang penting jangan sampai Anda mengatakan, oh sing tepak sing iki. Loh, berarti sing siji ne salah. Ada tak ayat yang salah itu? Nggak ada, yang salah kita yang belum bisa memahaminya. Nah, itu kaidah dasar dalam ilmu tafsir. Jadi nggak boleh kita menjudge ada ayat yang kontradiksi, salah di dalam Al-Quran sehingga kita menyalahkan yang satu dan membenarkan yang lain. Nggak boleh, itu kekufuran. Ya, seakan-akan mengatakan Allah salah, padahal nggak mungkin Allah salah. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, kata Allah. Al-Quran itu tidak ada kebatilan, ya, dari depan sampai belakang hak semuanya. Maka tidak ada pertentangan. Fi hadhil ayah wa qawlihi fil ayatil ukhra, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi li'anna ayata suratin nisa fi haqqi man mata ala dhalik wa ayat suratiz zumar fi haqqi man taba min dhalik. Tidak ada pertentangan, karena yang sedang dibicarakan oleh Allah dalam surat An-Nisa tadi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu yang sedang dibicarakan orang yang apa? Yang sudah mati. Orang yang sudah mati bawa dosa syirik tidak diampuni kesyirikannya. Sedangkan di surat Az-Zumar ayat 53 tadi, Allah mengampuni semua dosa syirik. Itu Allah berbicara tentang orang yang apa? Yang hidup dan dia bertaubat kepada Allah, maka diampuni semuanya, hatta syirik juga diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi termasuk gagal pahaman sebagian orang, kalau orang itu sudah berbuat syirik, maka sudah, kau gak akan mungkin diampuni sama Allah, karena kau pernah pergi ke dukun, ya, maka percuma kau sholat, kau gak akan diampuni. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, putus asa orangnya nanti, iya wis percuma, lapo aku sholat poso, hah? Iya percuma saya sholat puasa, wong saya pernah berbuat syirik, gak akan diampuni sama Allah. Ya, apalagi ditambah ayat, kau pasti kekal di neraka. Innallaha innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wis tambah stres wong. Aduh, si ajur urip kowe gitu. Nah, ini diantara kekeliruan sebagian dai-dai juga ada yang ngomongnya kayak gitu. Padahal kalau Anda lihat para sahabat, sebagian sahabat Nabi SAW dulu mantan apa? Musyrik. Ya, bahkan musyriknya nggak tanggung-tanggung. Musyrik plus memerangi Nabi SAW. Tuh, siapa orang yang punya catatan dosa seperti itu? Wis syirik, memerangi Nabi SAW. Antum perang, Nabinya depan-depan Arab gini. Ya, pengelawan Nabi. Itu sebagian sahabat seperti Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka adalah orang-orang yang dulunya musyrik plus memerangi Nabi. Tapi ketika mereka bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, Allah ampuni mereka. Bahkan mereka dijadikan oleh Allah sebagai generasi terbaik umat ini, yang banyak mendapatkan pujian-pujian oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada catatan kaki. Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah fi kitabihil qayyim daf'i ihamil ittirab an ayatil kitab. Nah, Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, beliau penulis kitab tafsir apa? Adwaul Bayan. Beliau punya kitab juga namanya Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab, yaitu menolak adanya kontradiksi-kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau membahas ayat-ayat yang disangka bertentangan padahal tidak ada pertentangan. Nah, di antara ayat yang beliau bahas di sini adalah ayat tadi, surat An-Nisa 48 dan Az-Zumar ayat 53. Waddaha dzalik, beliau menjelaskan hal ini dan mengatakan dallat ala ghufrani jami'idz dzunub ma'a annahu dallat ayatun ukhar ala anna minadz dzunubi ma la yaghfir atau ma la yughfar wa huwa syirku billahi ta'ala.
Kata beliau, ayat tadi surat Az-Zumar ayat 53 menunjukkan ampunan Allah atas semua dosa. Ya, ampunan Allah atas semua dosa. Padahal kata beliau, ada ayat lain yang menyatakan bahwa di antara dosa ada yang nggak diampuni sama Allah. Apa itu? Syirik kepada Allah. Maka ini kontradiksi. Ya apa sih? Jarene kabeh dosa diampuni. Tapi kok ayat yang lain mengatakan syirik gak diampuni? Maka dijawab sama beliau, annal ayata innallaha la yaghfiru ay yushraka bi mukhassasatan li hadhihi. Au mukhassasatun. Ya, mukhassasatun li hadhihi. Bahwasanya ayat surat An-Nisa tadi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang berbuat syirik dan dia mati. Wa qala ba'dul ulama hadhihi muqayyadatun bitaubah bidalili qaulihi ta'ala wa anibu ila rabbikum. Kata sebagian ulama, ayat surat An-Nisa tadi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu diikat dengan taubat. Ya, artinya diikat dengan taubat. Karena Allah memerintahkan untuk bertobat, wa anibu ilallah, dan kembalilah kalian kepada Allah. Artinya bertobatlah kalian kepada Allah. Tapi kalau tetap gak tobat sampai matinya berbuat syirik, maka diapakan? Tidak diampuni. Fa innahu aqaf ala qawlihi la taqnatu wa alaihi fala iskala wa huwa ikhtiyaru Ibni Katsir. Oleh karenanya ayat ini digabungkan dengan firman Allah yang lain di ayat surat Az-Zumar tadi, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosa kalau orang itu bertobat. Jadi harus diikat dengan taubat. Hatta syirik juga diampuni sama Allah asalkan orangnya taubat. Kita lanjutkan halaman 26. Qauluhu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sungguh telah kafir. Telah apa? Kafir, bukan telah non muslim. Ya, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Wong apa itu? Nasrani. Yaitu yang besok tanggal 25 Rioyo mengatakan Allah itu adalah Nabi Isa. Tanggal 25 itu kata mereka lahirnya Isa, yang mereka katakan Isa itu sebagai siapa? Allah. Lapo diucapkan selamat. Kita ridho nggak Nabi Isa dikatakan Allah, Allah dikatakan Nabi Isa? Nggak ridho kita. Itu yang dirayakan tanggal 25 itu. Kok bisa seorang muslim mengatakan selamat? Kita saja maksiat, nggak ridho kita mengucapkan selamat. Ono tonggone antum, tetangga antum ngadakan acara maksiat misalnya, iya, ngadakan acara pesta narkoba, antum ridho apa enggak? Ridho, ya. Tapi dia berhasil, lancar acaranya, sukses, gak digerebek polisi. Hah? Antum besoknya ketemu sama dia, sudi nggak antum mengucapkan selamat? Nggak sudi antum. Selamat yo, sukses membengi yo. Nggak sudi karena antum nggak ridho, antum nggak rela ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, apalagi itu di lingkungan antum nggak ridho. Tapi mana mungkin antum nggak ridho kemudian mengucapkan selamat? Maka di sini nggak mungkin ya, kata sebagian orang, kita mengucapkan selamat Natal itu cuma di lisan saja, hati mengingkari. Ya, munafik berarti, kan gitu kan? Munafik berarti, basa-basi kata dia. Di antara bentuk ketidakridhoan kita adalah dengan kita nggak mau mengucapkan selamat, karena mengucapkan selamat itu tanda kita
ridho, kita setuju. Sebagaimana tadi yang pesta narkoba itu, coba kalau antum nggak mengucapkan selamat, bahkan antum tampakkan kebencian atas perbuatan mereka yang maksiat itu, kira-kira mereka tambah seneng atau tambah sedih karena nggak ada yang mengucapkan selamat? Sedih. Diharapkan dengan itu mereka tidak mau mengadakannya lagi. Kok wong-wong kampung iki gak ono sing gak ono sing ndelok aku kok anu kabeh ya, gak ono sing ngucapkan selamat gitu. Ya. Tapi coba kalau orang-orang kampung mengucapkan selamat ya tadi malam berhasil ya pestanya ya. Mending ngono maneh gak? Ngono maneh deh. Berarti menjadikan kita ini mendukung, mensupport. Ya, maka demikian juga perayaan-perayaan mereka kita tidak ridho, agama mereka saja kita tidak ridho. Kita nggak ridho dikatakan Allah itu adalah Isa, Isa itu adalah Allah. Bahkan lisan kita hafal, setiap muslim hafal surat favorit mereka di dalam Al-Quran. Apa itu? Qulhu. Kan gitu kan, imam itu dikatakan imam yang bagus kalau suka baca Qulhu. Iya, Qulhu. Jelas dalam ayat lam yalid walam yulad, Allah tidak memiliki anak dan Allah juga tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Padahal Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah. Nabi Isa menyuruh kaumnya untuk nyembah Allah, bukan nyembah dirinya. Innahu may yusyrik billah wa'budullah rabbi wa rabbakum. Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Berarti di sini Nabi Isa mengaku dirinya bukan Tuhan, tapi dia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia punya Rabb namanya Allah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, tuh Allah katakan bahwa menyembah Nabi Isa adalah kesyirikan. Maka bagaimana muslim ada saudaranya manusia berbuat syirik diucapkan selamat? Ya, ini nggak masuk akal. Dai-dai yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir seperti profesor tafsir itu, dan juga yang dikenal sebagian orang dengan nama Habib Milenial. Ini dua syaitan dalam umat ini yang banyak memberikan syubhat kepada anak-anak muda, generasi-generasi muda, sehingga banyak di antara mereka jatuh dalam toleransi yang over, yang kebablasan, ya, sampai berkolaborasi dengan pemuka agama lain, ya kan, dengan atas nama toleransi. Padahal nggak gitu toleransi. Toleransi adalah kau menjalankan agamamu, tidak aku ganggu, aku menjalankan agamaku dan tidak kau ganggu, tidak kau ikut campur di dalamnya. Selesai. Ya, nggak perlu kita cari titik temu, nggak bakal ketemu. Ngapain nyari titik temu antara agama ini dengan agama ini? Kalau sudah ketemu, ya sudah, kau login atau aku yang logout ke agamamu. Kan gitu kan? Gak bakal ketemu, terus gimana? Sudah, jalan masing-masing. Kau dengan agamamu, aku dengan agamaku. Aku gak mengganggu agamamu, kau jangan mengganggu agamaku, selesai. Ya. Kita gak mengharapkan orang-orang di luar Islam mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri. Enggak. Kau gak mengucapkan juga gak urusan. Kan gitu kan? Justru kita berharap jangan mengucapkan, nggak perlu, ya nggak? Antum kalau Idul Fitri Rioyo itu, apa antum nunggu ucapan selamat dari tetangga-tetangga yang non Muslim? Enggak. Iya, nggak penting gitu loh. Iya, dan juga aneh, geli gitu loh kita, ngapain segitunya loh itu? Iya, supaya kita umat Islam ikut membalasnya dan mereka berhasil. Kita saja kalau hari raya Idul Fitri mereka mengucapkan sama kita, masa kita kalau Natal nggak mengucapkan sama mereka? Itu mereka, ngapain kalian ikut-ikutan mereka? Ya, itu pun juga mereka sendiri banyak yang mengingkari. Di internal mereka sendiri banyak yang mengingkari perbuatan sebagian orang yang mengucapkan selamat atas hari raya orang lain. Iya, di internal mereka. Artinya ada di antara, kita lihat beberapa pastor-pastor atau pendeta-pendeta itu yang straight, ya, kenceng bilangi jemaatnya untuk tidak ikut-ikutan perayaan hari raya lain. Ada pendeta-pendeta yang pastor kayak gitu, ya, salafinya Nasrani. Kata Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan surga, ya, bagi yang berbuat syirik
dan tempatnya di neraka. Allah haramkan surga ini temporer atau permanen? Permanen. Ya, kalau pelaku maksiat yang tidak diampuni sama Allah diharamkan surga. Ada kata-kata diharamkan surga seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW, innallaha harramal jannah ala thalath. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas 3 golongan, atau la yadkhulul jannata thalath, tidak masuk surga 3 golongan. Yang pertama mudminul khamr, orang yang candu minuman keras, peminum minuman keras. Yang kedua wal'aq, yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga waddayuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabath, yaitu lelaki dayuth yang membiarkan keluarganya berbuat kemungkaran. Dikatakan tidak masuk surga. Tidak masuk surganya di sini permanen atau temporer? Temporer, sementara. Yaitu tidak masuk surga pertama kali. Berarti mampir di dhisik, neraka dhisik. Apa bedanya? Kenapa kok yang ini dikatakan permanen ayat ini? Kok yang tadi dikatakan temporer? Nah, kalau yang tadi 3 tadi, minum khamr, durhaka sama orang tua, kemudian dayuth, ini klasifikasinya dosa apa? Maksiat. Ya, sedangkan kalau ayat ini klasifikasinya dosa apa? Kesyirikan, kekufuran. Berarti Allah haramkan surga itu permanen, di-ban secara permanen. Ya, tidak akan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, maka tempatnya di neraka, nggak ada pertengahan. Ya, tengah-tengah, nggak surga, nggak neraka, nggak ada. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wa hadza aidan fihi annal musyrik la matma'a lahu fir rahmati wal maghfirah. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat syirik maka tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan. Maksudnya orang yang mati di atas kesyirikan maka tidak ada harapan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Wa annahu laisa lahu yaumal qiyamah illa an-nar, dan tidak ada baginya pada hari kiamat kecuali neraka. Khalidan mukhalladan fiha abadal abad, dia dikekalkan di dalamnya saklawase tanpa ada batasan waktu. Naudzubillah. Kurang berapa menit? 7. Baik, kita tuntaskan saja. Wa qauluhu, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa minhu, dan di antara, ai minasyirk, di antara kesyirikan. Apa itu di antara kesyirikan? Beliau cuma menyebutkan beberapa jenis syirik. Di antaranya adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadbah lil jin aw lil qabr, seperti seorang menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin atau dipersembahkan kepada kuburan. Menyembelih ada 2, ada yang menyembelih ibadah dan ada menyembelih yang non ibadah. Apa bedanya? Pernah kita bahas nggak salah di rumah Pak Azam. Menyembelih ibadah itu cirinya apa yang pertama? Enggak. Nah, memang tujuannya adalah izhaqun nafs. Tujuannya adalah yang pertama, menyembelih ibadah itu melenyapkan nyawa hewan itu taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada yang dituju. Nah, yang dituju ini bisa macam-macam. Makanya dalam hadis tentang dzubab, orang yang masuk surga karena lalat, orang masuk neraka karena lalat. Yang satu dia mempersembahkan lalat untuk berhala. Lalat dipersembahkan untuk berhala. Diapakan lalatnya? Dikit-dikit dibunuh. Untuk apa dibunuh? Untuk dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada berhala tersebut. Maka jatuhnya apa? Syirik, meskipun tidak ada dagingnya. Paham ya? Meskipun tidak apa dagingnya lalat ini. Gak ono dagingnya. Tapi karena dia tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada berhala tersebut, maka jatuhlah pembunuhannya dia terhadap lalat itu sebagai sesembelihan ibadah. Adapun kalau yang non ibadah, tujuan utamanya memang apa? Manfaatnya, dagingnya. Itu tujuannya. Sedangkan pembunuhannya itu nomor 2.
karena kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan daging kecuali dengan menyembelih dulu. Ya. Maka dari sini seperti Nabi Ibrahim menyembelih seekor sapi untuk diberikan kepada siapa? Yang bertamu itu loh, malaikat. Ya, meskipun malaikatnya nggak mau makan, ya, tapi intinya ini Nabi Ibrahim kok nggak syirik. Ada sebagian orang ngomong kayak gitu. Nabi Ibrahim menyembelih untuk tamunya, padahal tamunya ini bukan Allah. Kenapa Nabi Ibrahim nggak dikatakan syirik? Itu beda. Nabi Ibrahim itu menyembelih bukan ibadah, ya, karena yang dituju sama Nabi Ibrahim itu bukan pembunuhannya, tapi apanya? Dagingnya. Ya, beda sama orang-orang yang nyembelih untuk tumbal, malah dagingnya malah gak dipangan kadang, kan gitu kan? Dagingnya gak dimakan, justru yang dijadikan nomor satunya adalah penyembelihannya itu, pembunuhannya itu. Paham bedanya jemaah ya? Ya. Fahadha naw'un minasyirk. Ini merupakan jenis dari kesyirikan. Jadi bukan ini tok kesyirikan itu. Salah satunya adalah menyembelih. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, menyembelih juga untuk Allah, karena disejajarkan salat untuk Allah, menyembelih juga untuk Allah. Wa qala jalla wa ala, Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusuk. Nah, nusuk di sini kata beliau, wa nusuki ai dzabhi. Nusuki itu artinya sesembelihanku. Ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Jadi bukan untuk selain Allah hidup kita hanya untuk Allah. Saya pernah gemes baca baju salah satu supporter bola, ya sebut saja warnanya hijau, ya, ditulis di situ, hidupku untuk klubnya itu, matiku untuk klubnya itu. Alhamdulillah segitunya. Ini perkara akidah, ini jangan dibilang perkara duniawi, dan sampai menyangkut perkara akidah. Mereka rela mati demi untuk membela timnya itu tadi. Padahal timnya yo gak urusan, kon urip tak mati yo gak urusan gitu kan. Kon mati yo tetap klasmennya yo gak berubah kok. Terus apa kalau kau mati gitu langsung juara gitu klubnya? Gak ada urusan. Segitunya gitu loh. Maka seorang muslim hidup dan matinya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan karena itulah aku diperintahkan menjadi seorang muslim yang pertama kali. Kemudian wa fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ali bin Abi Thalib, Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat ya seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pembatal Islam yang kedua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.